Proyek mangkrak di Indonesia cukup sering terjadi dalam skala kecil maupun besar, melibatkan sektor publik maupun swasta. Proyek mangkrak menjadi salah satu faktor kerugian terbesar suatu negara, selain korupsi tentunya. Berikut ini ada 5 proyek besar di Indonesia dengan nilai pagu terbesar namun berakhir mangkrak. Kira-kira proyek apa saja yang akhirnya terlantar? Tuh, Jakarta Monorail. Proyek Jakarta Monorail merupakan proyek transportasi yang dirancang untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Proyek ini dimunculkan di tahun 2004 saat Megawati menjabat sebagai Presiden Indonesia. Sejak awal peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Megawati. Proyek Jakarta Monorail ditargetkan rampung di tahun 2006, namun sayangnya hingga saat ini proyek tersebut tak kunjung tuntas. Pada tahun 2008, pengembang sekaligus investor proyek ini, yakni PT Jakarta Monorail, dikabarkan pening bukan kepalang karena masalah pendanaan. Saat itu tiang-tiang yang terlanjur dibangun mangkrak menjadi monumen nirfaedah. Nilai proyek ini mencapai 450 juta US dollar atau 7,3 miliar rupiah. Namun jika dihitung dengan inflasi di tahun sekarang, angka proyek ini tembus 100 miliar rupiah. Rencananya tiang-tiang pancang monorail yang kadung terpasang akan segera dicabut selain alasan merusak keindahan kota Jakarta. 2. Jembatan Selat Sunda. Jembatan Selat Sunda merupakan salah satu proyek besar yang nilai pembangunannya mencapai ratusan triliun rupiah. Proyek ini awalnya dicanangkan pada tahun 1960 oleh Profesor Sediatmo dari Institut Teknologi Bandung sebagai bagian dari rencananya lebih luas yang dikenal sebagai Trinusa Bima Sakti untuk menghubungkan 3 pulau yaitu Sumatera, Jawa, dan Bali. Sayangnya hingga sekarang ada satu presiden pun yang mampu merealisasikan pembangunan jembatan sepanjang 31 km itu. Beberapa penyebab mangkraknya jembatan ini diduga karena masalah biaya yang sangat besar. 3. Proyek Garuda Raksasa Cilengsi. Proyek Garuda Raksasa yang terletak di Cilengsi, Bogor adalah bukti ambisi besar pemerintah namun gagal mewujudkannya. Proyek ini diinisiator oleh keluarga cendana, yaitu Presiden Soeharto pada tahun 1995 menggunakan dana jam sostek dari para buruh kerja. Namun sayangnya, proyek yang berada di atas lahan seluas 144 hektar yang dilengkapi dengan pusat hiburan dan pariwisata ini justru mangkrak. Meski tak disebutkan berapa nilai proyek Garuda Raksasa ini, namun diperkirakan estimasinya cukup besar mengingat skala dan kompleksitasnya. Politikus PKB Arifin Junaidi pernah meminta agar pemerintah melanjutkan proyek besar ini. Pasalnya dana yang digunakan merupakan dana jam sostek yang dipotong dari gaji para buruh. Hingga jika tidak dirampungkan, proyek ini disebut telah dijadikan praktek korupsi. Hingga mau tidak mau, dana para buruh harus diganti rugi. 4. Bandara Pasir. Proyek Bandara Pasir harus terhenti akibat skandal korupsi. Pembangunan Bandara Pasir dicanangkan pada tahun 2011 dan pengerjaan dimulai pada tahun 2013, menghabiskan dana bangunan mencapai 4,12 triliun rupiah. Bandara yang berada di atas lahan 213 hektar ini terancam gagal. Pada tahun 2016, proyek ini mulai dilanjutkan kembali, namun hanya sebentar berjalan. Proyek ini kemudian mangkrak lagi, tidak ada tanda-tanda akan segera dirampungkan. Selain itu, keberadaan Bandara Internasional Nusantara yang berdekatan langsung dengan lokasi Bandara Pasir membuat nasib Bandara Pasir terlantar. Tak hanya terlantar, kegagalan proyek Bandara Pasir menambah daftar panjang proyek mubazir pemerintah. 5. Meikarta. Proyek Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lipo Karawaci pada tahun 2010. Sebagai salah satu proyek paling ambisius, pembangunan ini menghabiskan dana mencapai 278 triliun rupiah. Dibangun di lahan seluas 500 hektar dengan 100 gedung yang memiliki ketinggian 35 hingga 46 lantai. Tak hanya itu, kawasan ini disebut akan memiliki beragam fasilitas mendukung seperti 10 rumah sakit internasional, mall, pusat bisnis, pusat riset, pusat industri, akan ada lebih dari 150 sekolah mulai dari SD, SMP, hingga SMA, perpustakaan, gedung opera, dan berbagai fasilitas lainnya di atas lahan seluas 1,5 juta meter persegi. Namun sayangnya, proyek yang terkenal dengan slogan "Aku ingin pulang ke Meikarta" justru jadi proyek gagal. 2 di antara penyebab gagalnya proyek ini adalah masalah perizinan dan juga konflik dengan pemerintah daerah, di mana disebutkan bahwa menurut aturan petata ruang bahwa kawasan Meikarta tidak diperuntukkan sebagai kawasan hunian. Dan sekarang, kawasan ini sepi bak kuburan. Itulah rangkuman 5 proyek besar yang mangkrak